Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Evan Ardianata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen user group. Nah, di sini ada 7 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada konfigurasi boot order, yang kedua ada membuat user dengan user add, yang ketiga ada option pada user add, yang keempat ada membuat user dengan add user, yang kelima membuat group, yang keenam menambahkan user ke group, yang ketujuh menghapus user ke grup. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Nah, waktu itu kan kita pernah disuruh menginstal Vim. Kan disuruh memasukkan file ISO Debian ya. Nah, waktu kita running kembali itu pasti akan mengulang lagi ke yang itu untuk menyuruh menginstal. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengatasinya. Jadi yang cara pertama kita bisa ke ini lingkaran yang kaset seperti di bawah. Kita bisa klik kanan. Nah, di sini kan ada centang ya teman-teman. Nah, ini tuh yang mengakibatkan kita mengulang dari awal atau disuruh install. Jadi kita hapus dulu centangnya. Nah, di sini sudah kehapus. Setelah itu kita coba power off. Nah, di sini kita running kembali. Nah, di sini sudah berhasil. Kita tidak disuruh menginstal ulang, tetapi sekarang sudah memiliki user. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membuat user dengan user add, dan materi yang kedua, option pada user add. Nah, cara yang pertama cara yang pertama kita bisa masuk terlebih dahulu ke user root. Setelah itu kita coba cek terlebih dahulu. Maaf. Di sini saya sudah pernah membuat user dengan shell binbash. Jika kita menggunakan shell binbash itu, kita menggunakan perintah yang add user. Nah, di sini kita akan membuat dengan perintah user add. Kita juga akan menggunakan beberapa option. Kita akan masukkan perintah user add min help. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah yang min m supaya nanti usernya itu berada di home directory, dan kita juga akan menggunakan yang min s. Kita bisa masukkan perintah user add. Setelah itu kita beri nama. Saya akan beri nama user 4 dan kita beri option min m sama min s. Setelah itu kita akan masukkan cell-nya. Setelah itu kita enter.
Setelah itu coba kita cek di uh, ls slash home, directory home. Apakah sudah muncul user 4? Nah, di sini sudah ada user 4. Tapi jika kita akan login ke user 4 itu belum bisa karena kita belum membuat passwordnya. Jadi kita bisa masukkan perintah password user 4. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita bisa buat password sesuai dengan teman-teman. Kita ulangi lagi passwordnya. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah sukses untuk passwordnya. Kita coba login ke user 4. User 4. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita langsung masuk ke user 4. Tidak perlu memasukkan password karena kita sudah berada di user root. Jadi tanpa memasukkan password. Tetapi jika teman-teman berada di user A, misalnya berada di user A, setelah itu ingin masuk ke user B, itu akan dimintai password. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga, membuat user dengan add user. Nah, untuk membuat user, cara yang pertama kita bisa masukkan perintah sumin. Setelah itu kita masukkan password. Nah, di sini kita sudah berada di user root. Setelah itu kita bisa masukkan perintah add user dan user yang akan kita buat. Misalnya saya user 3. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita buat passwordnya. Misalnya saya samakan saja sama password yang punya saya. Setelah itu kita enter. Dan kita ulangi lagi password yang tadi. Kita enter. Nah, kita bisa enter terus sampai muncul is the information correct. Jika teman-teman sudah yakin, teman-teman bisa pilih Y, setelah itu kita enter. Setelah itu coba kita cek get slice etc slash password. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah muncul user 3 dan selnya itu bin base. Nah, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu membuat grup. Nah, misalnya kan teman-teman memiliki banyak user ya, misalnya dari 1 sampai 5. Kan jika kita mau konfigurasi kan berarti harus satu-satu ya. Itu kan pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi cara cepatnya kita bisa membuat grup agar kita bisa mengkonfigurasinya hanya satu kali. Kita bisa cara yang pertama kita bisa masuk dulu ke user root. Setelah itu kita bisa masukkan perintah group add dan kita beri nama, misalnya grupnya itu grup 1. Setelah itu kita bisa enter. Nah, coba kita cek grup yang tadi ya teman-teman. Kita bisa masukkan perintah cat slice etc slice group. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah ada grup 1 yang tadi kita buat. Dan juga tadi saya membuat lagi grup 2. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu memasukkan user ke dalam grup. Kita bisa cek dulu user-user yang akan kita masukkan ke dalam grup. Misalnya saya akan mengecek user 1. Kita masukkan perintah ID. Setelah itu user 1. Kita bisa enter. Nah, user 1 itu berada di grup user 1. Karena setiap user yang kita buat itu akan otomatis dibuatkan grup.
dan nama grupnya itu akan sama dengan user yang kita buat. Misalnya saya akan cek lagi ke user 2. Setelah itu kita enter. Nah, di sini juga berada di grup user. Nah, perintahnya yang kita gunakan untuk memindahkan user 1 ke grup 1, kita bisa masukkan perintah move, setelah itu min g, dan grup yang akan kita pindahkan, setelah itu nama usernya. Setelah itu kita enter. Coba kita cek lagi user 1, ID user 1. Nah, sekarang ID user 1 itu berada di grup 1. Selanjutnya kan misalnya kita akan memindahkan lagi user 1 ke grup 2. Kita masukkan perintah yang sama, min g grup 2, dan kita nama usernya ID user 1. Nah, sekarang user 1 itu berada di grup 2. Lalu tadi kan kita udah masuk ke grup 1, kok nggak ada nih? Jadi semisal kita hanya menggunakan opsi atau ini option itu option yang min g itu kita tidak bisa dua grup. Jadi kita harus menambah option lagi. Dan untuk supaya user 1 itu berada di dua grup, kita bisa menggunakan option yang min a. Coba kita langsung buat perintahnya kurang lebih seperti user mode. Setelah itu min a dan kita langsung g. Tidak perlu kita beri min lagi. Setelah itu kita bisa masukkan grup grup 1. Karena user 1 tadi sudah berada di grup 2, jadi di sini kita beri namanya itu grup 1. Setelah itu kita enter dan kita coba cek lagi ID user 1. Nah, sekarang sudah berada di dua grup 1 dan grup 2. Nah, kita lanjut ke materi yang menghapus user. Kita bisa masukkan perintah user del. Setelah itu kita akan melihat terlebih dahulu option pada user del. Nah, di sini berisi lumayan optionnya. Setelah itu saya akan mencoba mengecek terlebih dahulu user yang masih aktif di directory home. Nah, di sini berisi F1, user 2, user 3, dan user 4. Nah, kita akan coba menghapus user 4. Kita akan cek dulu semua user yang ada. Nah, di sini berisi banyak user. Dan di sini juga masih ada user 4. Nah, caranya kita bisa memasukkan perintah user del, setelah itu min r, dan user yang akan kita hapus. Nah, jika terjadi error seperti ini, not found, kita bisa tambahkan optionnya itu dengan min f. Jadi perintahnya akan seperti user del, min r, min f, setelah itu user 4. Kita enter. Nah, setelah itu coba kita cek di directory home.
Nah, di sini sudah tidak ada user 4-nya. Kita juga akan mengecek di tile slice etc slice passwd. Nah, di sini juga sudah tidak ada user 4-nya. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang cara menghapus grup. Kita bisa masukkan perintah group del. Setelah itu nama grup yang akan kita hapus. Misalnya saya akan menghapus grup 2. Setelah itu kita enter dan coba kita cek dengan perintah tile slice etc slice group. Nah, di sini hanya ada grup 1 karena grup 2-nya sudah dihapus. Selanjutnya gimana nih, kan tadi kita udah memasukkan user 1 ke dalam grup 1 dan 2. Terus yang berada di grup 2 itu bagaimana? Jadi yang berada di grup 2 itu identitasnya itu di user 1 otomatis keluar dari grup 2. Karena grup 2 sudah dihapus dari server kita. Coba kita cek user 1. Setelah itu kita enter. Nah, di sini berisi hanya grup 1. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.